Sahabat Mama Vero, ini merupakan kotoran dari kelelawar, biasanya oleh penduduk sekitar dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman. Sahabat Mama Vero, Gua Pawon ini menjadi tempat wisata edukasi dan juga arkeologi. Catatannya manusia pawon atau manusia prasejarah ini masuk ke manusia modern. Ini merupakan cerobong asap di Gua Pawon. Sangat luar biasa ya. The shape of your eyes so wide, in the taste of your kiss, in a pendulum swing, in the loving that spins my mind. I feel alive, yeah, I feel alive. Of your toes, on the tip of my nose, in the dress that you wore last night, in my messy bed with your playful hands and the naked cries we fired. I feel alive, yeah. Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel YouTube Sahabat Mama Vero. Hari ini Mama Vero lagi di lokasi Gua Pawon yang berada di Bandung Barat. Gua Pawon itu adalah salah satu tempat yang dipercaya menjadi asal mula peradaban manusia di Tatar Sunda ya. Jadi kita lihat, kita explore yuk di dalam. Ada apa aja? Let's go. Dari lokasi pintu gerbang awal masuk ya, kurang lebih 100 meter. Kita jalan kaki. Sahabat Mama Vero, untuk lokasi Gua Pawon ini ada di Kampung Cibukur, Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Untuk tiketnya ke sini sangat murah sekali ya, hanya 5.500 per orangnya. Sangat ramah kantong. Gua Pawon ini memiliki panjang 38 meter dan lebar 16 meter. Kenapa disebut Gua Pawon? Karena bentuk atap gua yang sudah berlubang-lubang seperti pawon atau cerobong asap yang biasa ada di dapur. Of your toes, on the tip of my nose, in the
the dress that you wore last night. Sahabat Mama Vero, begitu masuk ya, udah menyengat bau dari kotoran kelelawar. Jadi sebaiknya kita menggunakan masker ya, karena sangat bau. Karena kelelawar-kelelawar pada buang kotorannya di sini ya. Sekarang kita masuk ke gua. Tuh, gelap ya tempatnya. Sini ada pegangan dari bambu. Sahabat Mama Vero, ini merupakan kotoran dari kelelawar, biasanya oleh penduduk sekitar dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman. Banyak ya. Sahabat Mama Vero, Gua Pawon ini menjadi tempat wisata edukasi dan juga arkeologi. Spot foto di sini juga sangat instagramable banget ya. Bisa kalian posting untuk di sosial media kalian, atau bisa untuk disimpan di galeri-galeri foto handphone Anda ya. In the sun, in the morning sun, in the shape of your eyes so wide, in the taste of your kiss, in the pendulum swing, in the loving that spins my mind. I feel alive. Sahabat Mama Vero, kebetulan saya bertemu dengan Pak Hendy. Betul. Pak Hendy ini adalah pemandu wisata yang ada di Gua Pawon ini. Sekarang kita tanya-tanya yuk mengenai sejarah Gua Pawon dan ceritanya bagaimana selengkapnya. Kita tanya-tanya ke Pak Hendy. Betul. Selamat siang Pak Hendy. Selamat siang Bu. Pak Hendy, Gua Pawon ini kan sangat menarik ya. Betul, betul. Bisa diceritakan nggak sejarahnya tuh bagaimana bisanya namanya Gua Pawon dan asal terbentuknya tuh bagaimana kayak Oke. gitu. Iya. Nah, jadi di sini itu Gua Pawon ini salah satu nama di mana gua ini salah satu rumah dari manusia prasejarah. Jadi di dalam rumah ini ada tempat belakang, tempat makan. Jadi karena banyak ditemukan perkakas. Cuman sebelum kita mengupas tuntas tentang manusia prasejarah, baik tadi asal usul terbentuknya gua itu awalnya bagaimana. Oke, nah jadi di sini itu sebenarnya di masa jutaan tahun ke belakang, wilayah yang ada di sekitar itu dikenal sebagai lautan. Itu masuk di masa jutaan tahun ke belakang, di mana waktu itu ada masa-masa tertentu, ada tersir kala Oligosen, Oligomiosen, Oligosen akhir sampai Miosen tengah. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa sih dulunya lautan sekarang jadi daratan kan? Betul. Nah, jadi di sini menurut para peneliti baik geologi, arkeologi, bahkan ada KRC Riset Cekungan Bandung bahwa di kisaran antara 27 sampai 30 juta tahun ke belakang wilayah yang ada di sekitar itu mengalami adanya gempa tektonik. Ada proses geologi sama kimiawi. Jadi terangkatnya gunung-gunung Merapi. Jadi ada satu keajaiban seperti kayak munculnya perdalaman muka bumi itu langsung keluar. Makanya terbentuklah saat ini dikenal sebagai kas Raja Mandala. Jadi ini sekumpulan gamping-gamping yang ada di dasar laut, makanya terbentuklah kas atau gunung-gunung kapur. Jadi di sini tanda bukti adanya laut itu. Nah,
Nah, pertama udah jelas kalau masyarakat ini menamakan batu kapur, tapi peneliti mengatakan batu gamping, tapi secara keseluruhan ini adalah terumbu karang. Terumbu karang. Nah, kedua ada fosil koral. Itu berada di kisaran Toon Garden. Jadi fosil koral itu batuan yang pernah disinggapi sama hewan laut. Nah, mungkin itu untuk cerita tentang lautnya. Nah, jadi kita juga akan mencoba membawa ibu di mana manusia prasejarah ditemukan. Seperti apa perilaku mereka. Tentunya mau ke sana. Boleh, mau Pak, mau sekali. Kalau begitu bolehlah kita ayo. ke sana. Ayo sahabat Mavero. In the sun, in the morning sun, in the shape of your eyes so wide, in the taste of your kiss, in the pendulum swing, in the loving that spins my mind. I feel alive. Pak, saya kan penasaran nih. Iya betul Ibu. Manusia prasejarah itu ditemukannya itu oleh siapa dan penelitiannya bagaimana? Oke. Iya. Oke, tadi kita cerita tentang laut sudah usai, berarti kita sudah masuk di masa daratan, di mana ada salah satu karya dari Balai Arkeologi Jawa Barat tentunya gitu kan. Nah, jadi sebagai pengawalan di sini di 2003 itu baru ditemukan 4 kerangka manusia. Di tahun 2003. Iya, tambah 2017 ada 4 kerangka manusia. Jadi sudah ada 7 lah. Jadi sudah ada 7 kerangka manusia yang sudah ditemukan. Ini masuk ke ras Mongoloid Homo sapiens. Ini masuk di Mesolitikum. Jadi Gua Pawon masuk di Mesolitikum, kalau Toon Garden masuk di Neolitikum. Jadi ini salah satu manusia yang mungkin dibilang masih agak istilahnya primitif lah. Masih betul-betul mereka itu berperilaku mengandalkan perkakas dari tulang ataupun batu. Nah, terus di sini untuk prediksi bahwa manusia pawon ini untuk tinggi badannya rata-rata sama dengan kita, cuman di sini yang menjadikan kisaran umur yang sudah diinformasikan itu mulai dari yang termuda itu 7.300, 9.500, 10 sampai 12.000 tahun ke belakang. Nah, berarti tadi kita cerita tentang laut dan sekarang kita masuk di masa ribuan tahun. Nah, ini ada kaitan sama cekungan Danau Badung Purba di mana manusia prasejarah itu hidup. Nah, jadi di sini pun sudah ditelaah bahwa mereka itu mempunyai umur yang sangat pendek. Itu nyampe di 30. Kenapa mereka mempunyai umur yang sangat pendek? Pertama, izin dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala memang seperti itu. Kedua, kalau kita membedakan, dulu kan tidak ada medis, sekarang tentunya ada medis atau dokter, itu yang lebih utama. Nah, terus catatannya manusia pawon atau manusia prasejarah ini masuk ke manusia modern. Jadi mereka sudah banyak mengenal tradisi atau budaya. Salah satunya tradisi penguburan. Coba lihat ke bawah. Di situ kalau kita lihat mereka memperankan penguburan dengan posisi lipatan. Apakah mereka betul mengenalkan tradisi dengan posisi lipatan? Betul. Jadi untuk perbandingan bukan hanya di wilayah Jawa Barat termasuk di Gua Pawon. Di Indonesia itu ada gua-gua lain seperti Gua Sodong, Gua Lawa, Gua Marjan. Nah, terus dari mana mereka mengambil posisi lipatan seperti ini? Jadi mereka itu menganggap setiap manusia sebelum lahir ke muka bumi pernah mengalami dalam kandungan sang ibu, itu kan? Nah, inilah yang menjadi istilahnya perbedaan. Makanya kalau kita itu ada arti rasa bersyukur. Nah, jadi kunci utama terutama bagi kaula muda, terutama bagi para pelajar, tentunya hal yang sangat sulit itu bisa mudah. Jadi kunci dasarnya itu kebiasaan. Nah, itu kan berarti pertama untuk kita menyikapi. Soalnya gini, kalau kita misalkan diminta sama para mahasiswa untuk istilahnya menerangkan secara rinci bahwa Pak, kenapa sih? Karena kan kalau istilah mayat susah seperti itu kan. Nah, sebenarnya kalau istilah kita melihat dengan adanya kehidupan, apa yang menjadi faktor kesulitan? Jadi intinya izin dari Sang Pencipta untuk mereka itu ada, gitu kan? Nah, kalau begitu jelas
bahwa apa yang tidak kita pahami, apa yang kita tidak mengerti, mereka pahami dan mengerti. Berarti izinnya sudah ada. Terus di sini ada satu cara yang bisa mereka memudahkan, bisa saja dijongkokkan, atau tadinya waktu terjadi mayat meninggal itu bisa lentur beda sama dengan kita, yang jelas pas yang lebih mendekati itu ada semacam kayak ikatan. Cuman secara keseluruhan rata-rata sama. Ini betul-betul tradisi yang mutlak dilakukan sama manusia yang masih hidupnya. Soalnya kan di sini rata-rata menghadap ke sebelah timur, gitu kan? Rata-rata dari 3 kerangka itu udah jelas menghadap ke sebelah timur. Nah ini salah satu patokan. Terus di sini yang lebih menguatkan adanya bekal kubur. Contoh kita melihat kalau sekarang ada yang meninggal itu pakai tanah dibuletin sebagai bantalan, tapi bagi mereka pakai hamparan batu. Batu-batu yang ada di bawah kerangka itu nyaris ini didapatkan dari pesisir pantai yang sangat jauh. Nah makanya tadi kita cerita tentang danau. Jadi mereka lalu lalang keluar masuk itu lewat tepian-tepian. Contohnya kan Padalarang, Cililin, Soreang, nyampe di Garut, gitu kan, sampai di Flores. Nah terus di sini ada alat pukul batu lain atau alat batu yang lain yang dipakai untuk bikin perkakas. Salah satunya, nah penjelajahan yang terdekat adanya Nagreg. Itu sudah mendekati Garut. Nah di sana kan ada yang namanya Gunung Kendan. Di Kendan itu banyak terdapat batu obsidian. Jadi mereka mengambil secara mentahan lalu dibawa ke sini dan di sini dibikin kayak pisau, alat serut, mata panah gitu kan. Nah itulah. Nah selain itu juga ada yang lebih menarik tuh. Nah ada salah satu hewan di mana manusia prasejarah hidup itu ada dan kehidupan kita sampai saat ini itu masih tetap ada. Apa? Hewan apa tuh? Kera atau monyet. Nah jadi dari lengan vertebrata kelompok kera itu dipakai untuk mengkonsumsi makan dan perburuan. Contoh misalkan kita tahu tentang siput. Siput punya ujung buntut. Setiap siput untuk mudah dikeluarkan isi siputnya ujung buntutnya dipotong. Kalau kita mau dikecrok disedot sudah beres. Tapi bagi mereka belum paham karena tidak ada izin. Makanya mereka menggunakan alat-alat tulang tadi dicongkel dimakan, dicongkel dimakan. Terus di sini selain itu ada juga daging yang sudah dipotong, ditusuk, dimakan, ditusuk, dimakan. Nah, jadi kalau sekarang kita mengartikan adanya garpu gitu kan, biasanya kalau makan mie pakai garpu ataupun sate itu kan bisa diawali dari hal-hal yang sederhana. Itulah kehidupan gitu kan. Nah selain itu sebenarnya contohnya kita pakai pakaian gitu kan. Sudahkah mereka mengenakan pakaian? Sudah. Oh sudah ya. Cuman di sini yang ditemukan bukan kulit hewan, bukan tumbuhan, apalagi kain itu kan belum ada. Nah di sini tuh ada taring babi hutan. Dari satu taring itu ada yang dibikin 2 ujung lancip itu namanya munduk, ada juga yang 1 ujung lancip. Nah munduk dan lancip tunggal atau yang 2 ujung lancip dengan yang 1 ujung lancip itu dipakai untuk bikin alat penutup tubuh. Nah selain itu ada juga, betul. Nah selain itu ada juga wadah yang dibikin dari tanah liat bakar. Sama pengerjaannya itu pakai tatap landas, roda putar. Cuman waktu dulu itu masih fragmen polos karena mereka belum mengenal tentang tulisan nilai uang gitu kan. Nah itulah. Nah terus di sini betul. Nah jadi di sini juga tidak kalah menarik. Mereka sudah mengenal adanya perhiasan. Cuman perhiasan di sini bukan emas tentunya. Ada cangkang kerang, taring binatang, sampai gigi ikan hiu pun ada. Kenapa mereka mengenal atau kita melihat bahwa mereka sudah mengenal perhiasan? Apakah dari 3 jenis itu ada sesuatu yang bisa mendekati ke zaman kita? Ada. Contoh kita pakai gelang, tentunya ada lubang. Nah lubang ini supaya mudah memasukkan tali, itu pun sama. Pas ditemukan ketiga jenis itu ada lubang atau bolongan. Nah terus selebihnya di sini bagaimana itu caranya mereka tidur, gitu kan? Nah cara mereka tidur itu sebenarnya sama seperti kita. Jadi mereka itu punya upaya atau usaha. Nah, contoh kita mau tidur, sudah ngantuk banget di luar sana, pas mau tidur terdengar suara nyamuk gitu kan? Rasa ngantuk pun hilang. Begitupun sama mereka. Nah, jadi mereka biasanya mencari 4 patok. Bawahnya dikasih jarak, satunya disatukan diikat. Jadi dibikin tenda. Jadi diutamakan di depannya itu pakai api unggun. Nah, cara untuk mengusir nyamuk, mereka itu membakar ranting-ranting yang tidak terlalu kering. Nah, sekali-kali kan asapnya bisa masuk ke dalam tenda itu kan.
Nah, terus juga bagi anak-anak sekolah nih terutama. Jadi kalian sudah mempelajari, sudah membuktikan ada salah satu karya yang sudah kita uraikan. Nah, jadi di sini tuh ada 2 tahapan untuk perbedaan. Jadi mereka itu memilih tempat. Kalau dibilang kalau di sekolah kan sudah diajarkan sama ibu dan bapak guru setiap manusia prasejarah itu nomaden, pindah tempat gitu kan. Nah, cuma di sini yang menurut kita lihat ada 2 prediksi. Pertama mungkin secara mereka menghuni itu sekilas sudah mereka pindah. Tapi ada juga yang menetap cukup lama. Contohnya Gua Pawon. Kenapa mereka memilih Gua Pawon dihuni cukup lama? Nah, jadi setiap mereka pindah tempat itu memperhitungkan tingkat kepentingan. Pertama, sudah jelas yang dicari air sebagai faktor kehidupan utama. Kedua, jurang. Jadi jurang itu sangat berarti. Waktu mereka hidup di alam terbuka, tantangan yang paling mengerikan itu hewan buas. Biasanya kalau ada yang tidur, tentunya harus ada yang ronda atau jaga. Jadi setelah mereka pindah menemukan gua dan hitungan hari itu sudah bisa mencerna. Oh, berarti betul di sini nggak nyampe nih hewan buas itu kan? Itulah. Nah, terus nanti bolehlah sama Kang Epul diantar ke sana. Di situ ada bagian depan rumah mereka, pas di jendela ketiga di sana ada momen atau banyak momen yang mereka lakukan. Jadi kalau nanti di bawah melihat ada pesawahan sekarang, dulu teh rawa. Oh, dulunya rawa. Rawa. Jadi keuntungan mereka itu ada momen mereka di sana itu paling tidak di musim kemarau melihat hewan buruan selagi nyari air minum. Nah, jadi mereka juga mengutamakan biasanya di hari-hari atau di musim-musim penghujan misalkan untuk lebih mudah memburu hewan itu menggiring dari hutan itu ke rawa itu kan. Nah, itulah mungkin yang bisa kita paparkan, yang bisa kita ceritakan. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan selebihnya mungkin di sini juga kita itu berharaplah untuk nanti ke depannya paling tidak kita punya harapan supaya lebih jauh lagi meneliti. Barangkali di sini ada hal lain yang harus kita angkat dan kita informasikan ke generasi umum lah atau generasi muda. Jadi di sini sudah luar biasa. Jadi kita nanti ke depannya punya 2 istilahnya museum. Udah jelas ini dianggaplah museum alam, tapi ada juga buatan yang sekarang masih fondasi. Semoga ke depannya itu bisa terrealisasikan dengan betul-betul baik dan jadi nanti bisa dipertontonkan seberapa banyak temuan yang sudah ditemukan. Itu kan tentunya kita juga seusia sekarang baru di Gua Pawon tahu gigi gajah. Terakhir di sini di 2022 itu menemukan gigi gajah gitu kan. Nah, jadi di sini juga kita informasikan bahwa penelitian atau eskapasi seorang Dr. Lutfi sebenarnya sih di tingkat Holosen sudah usai, sudah tamat. Berarti kalau nanti ada kajian baru harus ada garapan baru dan judul baru. Semoga itu juga nanti bisa bermanfaat, bisa kita informasikan lagi terutama ke para pengunjung dan adik-adik di luar sana. Itu aja mungkin yang bisa kita paparkan. Terima kasih banyak informasinya, pemaparannya Pak. Itulah tadi sahabat Mama Vero penjelasan dari Bapak yang sudah sangat jelas untuk kita pelajari ya. Terima kasih semuanya. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Mangga dilanjut. Explore lagi tempat yang boleh, lain. boleh. Makasih Pak. Iya, mangga. In the sun, in the morning sun, in the shape of your eyes so wide. The taste of your kiss and the pendulum swing in the loving that spins my mind. Sekarang saya mau ke bawah, mau melihat 3 jendela Gua Pawon. Jadi Gua Pawon ini memiliki 3 jendela ya. Itu 1, 2, dan 3. Sekarang kita mau ke sana. Ini biasanya di sini bisa dipakai juga buat panjat tebing ya. Ini masih ada nih tali-talinya untuk panjat tebing. Tentunya menarik sekali ya panjat tebing di sini, penuh dengan tantangan tuh. Sangat tinggi.
sahabat Mama Vero, dari 3 jendela Gua Pawon ini kita bisa melihat keluar tuh. Ada bentangan sawah yang menghijau dan banyak-banyak pepohonan yang sangat sejuk ya. Dan kebetulan hari ini ada sedang hujan. Jadi menambah kesejukan yang luar biasa. Pesona alamnya sangat-sangat indah. Ini merupakan cerobong asap di Gua Pawon. Sangat luar biasa ya. Di Gua Pawon ini terdapat banyak hamparan batu-batu raksasa seperti ini. Itu banyak sekali batu-batu yang besar-besarnya ya. In the sun, in the morning sun, in the shape of your eyes so wide, in the taste of your kiss, in the pendulum swing, in the love. Di tahun 2003 sampai 2004 itu banyak juga ditemukan penelitian ditemukannya seperti keramik, artefak, alat serpi, perhiasan. Perhiasannya itu seperti dari berbahan gigi hewan dan moluska. Of your toes on the tip of my nose, in the dress that you wore last night, in my Mississippi with your playful hands and the naked cries we fired. Ini merupakan jendela yang kedua dari Gua Pawon. Sayang ya, di sini ada ditulis-tulis ini sama orang yang nggak bertanggung jawab. Lain kali tidak boleh ya tulis-tulis sembarangan di batu Gua Pawon. Kita harus melestarikan. Ini merupakan pohon binong. Banyak terdapat pohon binong di sekitar Gua Pawon ini. Biasanya ini suka banyak monyet bergelantungan di sini, cuman sekarang monyetnya lagi pada pergi nih, jadi nggak kelihatan. Ini merupakan jendela yang pertama ya. Jadi ada 3, ini 1, 2, dan 3. Ini yang kesatunya. Luar biasa, bagus sekali. Ini akar dari pohon binong yang udah berusia puluhan tahun. Lihat ya, gede-gede sekali. Kalau dilihat seperti ular gitu ya, gede-gede banget. Bisa untuk didudukin juga nih, saking gedenya. Tujuh kerangka manusia purba yang di sini ditemukan disebut sebagai manusia pawon. Temuan 7 manusia ini ditemukan di lapisan yang berbeda-beda. In a loving that spins my mind, I feel alive. Yeah, feel
penemuan rangka 1 dan rangka 2 itu ditemukan hanya bagian tulang tengkorak bagian belakang. Kemudian untuk rangka ketiga itu merupakan salah satu rangka yang paling utuh. Jadi diperkirakan itu berumur sekitar 7.300 tahun yang lalu. Untuk rangka yang keempat itu sekitar 20 cm di bawah rangka 3 ya. Rangka 4 itu ditemukan umurnya diperkirakan sekitar 9.500 tahun yang lalu. Untuk rangka 5 itu terdapat bagian rahang atas dan bawah. Ketiga rangka tersebut diperkirakan berumur sekitar 5.600 tahun yang lalu. Kemudian untuk rangka yang keenam itu ditemukan di kedalaman 235 cm dan diperkirakan berumur 10.000 tahun yang lalu. Dan untuk rangka yang ke-7 itu ditemukan di kedalaman kurang lebih 245 cm, diperkirakan berusia 11.000 tahun yang lalu. Itulah tadi rangka-rangka 7 rangka yang ditemukan di Gua Pawon. Carrying your Akhirnya jalan-jalan saya di Gua Pawon ini sudah selesai. Banyak sekali ilmu yang bisa didapat di sini ya. Kita bisa belajar dari manusia yang prasejarah. Itu dari dulu itu udah sangat pintar ya. Dia bisa membuat gerabah dari gigi binatang dan lain sebagainya. Dan kesini merupakan tempat wisata yang sangat indah ya, dan juga harganya sangat murah karena tingkat masuknya hanya 5.500, tetapi kita bisa mendapatkan wawasan ilmu yang sangat luas dan sangat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Sahabat Mama Vero. Dadah, assalamualaikum. Sun, in the morning sun, in the shape of your eyes so wide, in the taste of your kiss, in the pendulum swing, in the loving that spins my mind. I feel alive, yeah. Of your toes, on the tip of my nose, in the dress that you wore last night, in my Mississippi with your playful hands and the naked cries we fight.